Di situ saya bilang mau om gitu. Tapi ini ya kata dia. Terus dia langsung buka celana dia kak. Di mobil? Di mobil betul. Waduh. Saya disuruh buat megangin barangnya dia. Oh, gimana ngomongnya? Awalnya berdiri tuh kak. Hmm. Terus pas saya bangun, saya kaget lah kok kumisan kan ya. Iya orangnya kumisan. Saya wah yang tadi ya bangun nih jadi ciut iya kan. Drop. Jadi iya langsung drop. Kok kayak agak perih kak. Siapa? Bawa saya. Hah? Iya. Ya kok kayak perih ya gitu. Saya tuh takut gitu juga kak makanya kak. Kalau Gitu. kentut perih? Kentut perih. Betul, kentut Ada, perih. tapi ada suaranya. Ada suara malah suaranya jadi semakin pop gitu loh. Kagak ada lagi kayak saringannya. Langsung der ya gitu. Bro. Ini bawa gue sama lu ya. Oke, kali ini kita sebut aja Marcel. Marcel bakalan cerita buka-bukaan sini semuanya selama 1 jam ke depan. Dan ini 18 plus, disclaimer dulu. Ini adalah kisah yang bisa kalian ambil sebagai pelajaran. Yang bagus-bagus kalian ambil, yang jelek-jeleknya cukup menjadi pelajaran. Betul, Ada betul. cerita apa Marcel? Jadi gini kak, ini tuh aku nggak pernah ceritain kemana-mana ya. Kita gua lu aja kali ya biar Iya, enak gue ya. lu aja. Hanya di diare ya lu buka di sini ya. Iya, soalnya ini kalau diceritain ke orang tua takut ya. Terus kalau diceritain ke temen juga nggak keren. Cerita apa sih emangnya? Jadi ceritanya itu tentang kalau kita cerita tentang cewek kan keren ya kak ya. Kayak gue main sama ini nih keren gitu. Bangga, Oh ini sama cowok bangga. malah. Lu Di sering jadi korban berkali-kali sama cowok malah kak. di sama cowok. Iya, dalam kutipan begitu. Sering digituin. Apakah lu menjadi kriteria cowok Saya juga gitu? nggak ngerti juga ya. Ini kan kejadian pas waktu saya SMP mulai kak. Oh, SMP. Iya. Ini flashback kita Iya, dulu waktu ke saya zaman SMP. dulu Kalau ya. sekarang sih saya lebih hati-hati makanya kayak gitu. Emang SMP lu masih polos gitu ya, lugu ya? Iya, masih belum ngerti juga kayak gitu. Makanya kejadian itu pasti SMP. Oke, saya cerita nih kak ya. Jadi awalnya itu saya pulang sekolah. Saya emang sering jalan kaki tuh kak. Jadi biar irit ongkos sekolah, terus saya jalan kaki tuh. Nah, pas saya jalan, ini cerita awalnya kak ya. Itu, jadi ada mobil, tiba-tiba berhenti. Mobil pribadi. Mobil pribadi betul. Terus dia nanya jalan. Dek, tahu nggak kalau jalanan ke sini kemana ya gitu? Kebetulan karena saya mikir pasti searah nih gitu kayak. Jadi saya bisa nebeng gitu loh kak. Iya, haji mumpung lah. Terus, oh saya tahu om gitu, searah kok gitu. Akhirnya di mobil tuh saya naik di dalam mobil kayak gitu. Pas udah naik, dia nanya sekolah di mana segala macem kayak gitu. Udah tuh pas di mobil, nggak lama dia langsung kunci tuh kan kayak mobilnya, dikunci. Terus dia megang tangan saya. Terus dia ngeluarin uang di dalam amplop kuning gitu. Terus dia bilang, kau mau uang nggak gitu? Ya siapa yang nggak mau ya kalau uang gitu ya kayak. Banyak. Banyak. Jadi satu ini agak tebal. Jadi di uji kamar itu banyak gitu. Jadi saya sempat Ratusan ribu, ratusan ribu waktu itu. Itu waktu saya SMP ratusan ribu. Nah terus di situ saya bilang mau om gitu. Tapi ini ya kata dia. Terus dia langsung buka celana dia kak. Di mobil? Di mobil betul. Waduh. Saya disuruh buat megangin barangnya dia. Oh, gimana ngomongnya? Ya udah kamu pegang ini. Kan awal dia megang tangan saya. Terus dia langsung inian narikin tangan saya ke dia. Cuma karena situ saya takut ya. Akhirnya saya inian terus udah om berhenti om gitu. Jadi saya langsung berhenti tuh di situ. Diturunin, tapi Saya langsung buka, kan bisa dibuka gini kayak dibuka, jadi posisi kan mobil masih jalan kak, terus saya buka. Saya buka, terus dia juga takut kenapa-napa, dia berhenti, nah situ saya kabur tuh, situ tuh, selamat masih. dia di mobilnya itu nggak nyetir, nggak lagi nyetir. Nyetir lagi nyetir, jadi lagi sambil bawa mobil, iya sambil Dia bawa sendiri? mobil. Sendiri betul. Lu sendiri juga? Sendiri juga. Waktu saya masuk, saya balik, itu posisinya itu suruh pegang ini dia. Nah waktu saya takut kan ya, dan untungnya saya masih bisa kabur situ. Jadi saya buka mobil terus apa nih om gitu kan saya kayak agak marah. Kok kayak gini gitu. Akhirnya ya udah saya berhenti situ pun omnya langsung jalan kak ngebut. Nah akhirnya udah tuh di situ aman. Nah next ceritanya lagi kak. Jadi kan saya broken ya kak ya. Broken home. Iya broken home. Nah saya itu awal kan tinggal sama ibu saya. Saya belum tahu tuh kayak cerai apa gimana. Tapi setahu saya ayah saya jarang pulang. Bapak saya tuh jarang pulang. Nah udah gitu ada momen tuh pas SMP itu emang saya sering tinggal sama ibu saya. Jadi saya sering sendiri kak di rumah. Waktu itu posisinya bapak saya sering ngeliat tuh saya sendirian.
Nah, akhirnya dia ajak saya lah buat ke rumahnya dia. Disitulah akhirnya saya ngelihat, apa saya punya adik tiri gitu. Saya tadi nggak tahu Kak kalau bapak saya itu udah nikah lagi segala macam, saya nggak tahu. Gitu. Nah akhirnya saya diajak ke rumah dia, saya ngeliat ibu tiri saya lihat adik tiri saya. Akhirnya ya udah situ kan saya agak-agak kusut juga sih itu mental saya agak-agak goyang lah situ. Kenapa tuh? Karena Soalnya jujur saya pertama anak bontot ya Kak ya. Saya anak bontot terus yang tadi dimanjain. akhirnya Ya tiba-tiba saya ngeliat kayak gitu, emang sering sih ada orang ngomong, cuman saya mikirnya bapak saya kerja. Maksudnya kata ibu saya kan, papa kan jarang pulang ya. Saya tanya kemana, katanya kerja gitu. Tapi kok kerja lama banget gitu, jarang-jarang pulang. Rupanya bener, kata-kata orang tuh dia udah nikah lagi, bener. Terus akhirnya saya tinggal rumah bokap saya. Di situ kejadiannya itu, saya habis main bola Kak. Jadi saya kan berbaur sama orang-orang situ ya, sama teman-teman saya di sana. Nah terus ada nih om-om. Ada om-om, dia awal ngeliatin saya tuh Kak, udah ngeliatin, nggak dikenal betul. Terus di situ abis saya main bola kan capek Kak ya, terus saya diajak-ajak ngobrol, dipijit-pijitin Kak badan saya Kak awalnya Kak. Lah teman-teman lo yang lain? Enggak, dia lebih fokus ke saya. Tapi masih ada di situ teman-teman? Masih ada, awal masih ada. Terus dipijitin, terus dia ngeramal-ramal tangan saya tuh Kak. Kata dia baca-baca garis tangan saya gitu, terus dia sambil megang-megang tangan saya gitu. Nah udah gitu katanya, kamu punya toilet di sini ya gitu, di sini ya. Dia bisa tahu. Oh iya om, kok bener. Terus kamu punya tompel di sini ya. Iya, dia bisa tahu. Saya juga bingung kok bisa ya gitu. Terus dia sambil mijitin saya kan tuh kan, enak pijitannya. Nah udah kayak gitu, momennya itu dia besokannya tuh Kak. Sama saya abis main bola juga tuh malam-malam, saya main futsalnya tuh malam-malam. Dia ngajakin saya buat, Sam, lu capek banget mau dipijitin gak gitu? Marcel? Iya Marcel, maksudnya dia kan kadang di situ manggilnya nama samaran Kak, Semi apa gimana gitu, nama samaran. Nah terus karena enak pijitannya, terus saya diajak ke inian, ayo pijit gak? Kalau mau situ aja tuh, tempatnya gelap di lapangan sebelah gitu. Terus saya situ agak-agak nggak mau kan ya, agak-agak takut. Nah terus saya nolak, dia mijit-mijitin saya terus tuh. Udah gitu momennya itu di mana kan saya ikut ngaji Kak di situ. Saya ikut ngaji, terus di pengajian itu ada pesantren kilat. Nah jadi teman-teman saya di rumah itu tuh pada nginep di situ Kak, pesantren kilatnya. Nah pas waktu malam itu kan kita pada tidur ya Kak. Rupanya saya nggak tahu dia ada Kak. Jadi posisi itu pas saya tidur. Dia tuh sebagai apa sih di situ? Dia itu bisa dibilang kayak dia sering kayak sembahyang sering lah segala macam gitu. Dia pengurus atau apa? Tapi dia bukan pengurus juga, bisa dibilang mungkin orang lama lah Kak di situ Kak gitu om itu. Jadi udah pada kenal, mungkin pandangannya baik apa gimana, nggak ada hal-hal negatif. Disclaimer dulu ya, ini di sini kita bilang oknum yang terjadi di sebuah pesantren dan kita nggak bilang bahwa pesantren itu seperti apa, nggak ada niat untuk menjelekkan pesantren. Betul. Karena pesantren itu sebenarnya tugas yang sangat mulia, di situ belajar agama, tetapi yang diceritakan ini adalah oknum nakal yang ada di dalam pesantren tersebut. Terus udah gitu Kak, pas malam itu kan saya tidur Kak, pasti ya. Ramean kan tuh sama temen saya juga. Tiba-tiba tuh ada tangan Kak. Emang kebetulan tuh saya masih pacaran sama pacar saya ya. Jadi pas satu di otak saya tuh awalnya dikokin gitu ya. Lagi tidur pulas? Iya, lagi tidur. Pas satu di masjid tuh saya tidur. Terus dikokin gitu. Saya masih ngebayangkan geli-geli gitu ya Kak ya. Kenapa nggak ngebangun? Masih kayak baru tidur kan gitu Kak. Masih otak kemana-mana gitu ya. Saya pikir terus awalnya berdiri tuh Kak. Terus pas saya bangun, saya kaget lah kok kumisan kan ya. Iya, orangnya kumisan. Saya yang tadi ya bangun nih jadi ciut, iya kan. Drop. Jadi iya langsung drop. Terus kaget dong lo? Kaget bangun situ. Dong. Nah, makanya saya langsung diginiin sama dia. Oh, dibekap. Dibekap terus gitu. Teman-teman yang lain pada kemana? Nah, itu dia saya pengen bangunin takut. Nah, terus pokoknya di situ saya lagi pengen udah nikmatin aja tadi gitu. Waduh. Diam aja tadi gitu. Udah tuh saya dikokin tuh situ sama dia tuh. Terus saya inian ya karena takut ya saya diam gitu. Saya diam tapi dia posisinya tuh nggak minta saya buat ngapa-ngapain dia. Pokoknya diem aja? Iya dia diam terus dia ngocekin barang saya. Terus dia nyium-nyiumin saya. Dianya nggak buka baju? Nggak.
lebih ke nggak buka megangin saya. celana. Cuman dia pas megangin saya kan saya nggak bangun-bangunnya kayak namanya cowok yang ngocokin Kak. Iya, saya juga jadi takut gitu. Ya udah, jadi saya pasrah aja tuh dipegang-pegang sama dia tuh. Terus dia komen, kok nggak bangun-bangun? Iya, dia komen. Kok ini nggak bangun? Ya dalam hati saya gimana mau bangun yuk? Nggak connect kayak wifi nggak connect kasarnya gitu. Terus gimana? Udah kan, udah kayak gitu. Terus dia terus berusaha. Terus akhirnya temen saya ada yang bangun. Temen saya ada yang bangun, nah situ akhirnya iya penyelamat banget itu Kak. Temen saya bangun, akhirnya situ aman tuh. Saya situ Dia pengen langsung bergegas pergi atau apa? enggak, masih speak apa gitu di situ Oh, dulu ala-ala doang. Iya, pas teman saya bangun dia sempet inian pura-pura tidur. Terus dia bangun lagi. Cuman saya langsung ajak temen saya ngobrol. Oh, kenapa lu nggak cabut? Kita ke mana yuk gitu? Kan udah malam juga Kak itu Kak posisinya. Terus udah gitu Parah ya? Iya, Parah ya? parah. Terus di situ udah saya itu pokoknya saya selamat ya. Saya pengen bilang ke orang tua saya takut Kak. Takutnya kan namanya zaman dulu Kak ya. Kalau kita ngadu ke orang itu tua itu malah kita yang diomelin Kak. Saya mikirnya kayak gitu. Oh, jadi lu iya. bukan niat. Dibanding saya yang diomelin apa gimana. Padahal kan harusnya saya bilang aja tuh kayak gitu ya dibanding apa gitu. Udah tuh akhirnya di situ karena saya takut gimana saya kabur dari rumah bapak saya. Saya kabur saya ke rumah ibu saya tuh. Karena nggak bener kayak saya juga takut kenapa-napa jadi saya pendem aja deh itu. Nah, lanjut lagi ke ceritanya itu waktu saya saya kerja di restoran. Udah agak gedean lah ya. Ada gedean. Udah dewasa ya. Saya tinggal di rumah kontrakan bareng sama ibu sama abang saya tuh bertiga. Nah, di situ ada orang baru pindah Kak. Jadi orang baru pindahan. Nah, terus momennya itu dia yang pindah ini anaknya terus sama ibunya sama kakaknya. Jadi pas waktu saya berangkat kerja itu Kak, ke restoran itu terus dia bilang ke ibu saya, Bu itu anaknya kenapa nggak ikut anak saya aja buat syuting-syutingan gitu. Jadi anaknya ini dulu tuh kayak mantan artis gitu Kak, mantan artis cilik. Terus dia ngasih koneksi ke saya lah buat ikut-ikut syutingan kayak gitu. Nah ibu saya pas satu saya kan saya nggak tahu ya cerita itu ya waktu dia bilang ke ibu saya itu kan saya nggak ada, saya kerja gitu. Nah malamnya ibu saya cerita terus ditawarin Rahmat ikut aja tuh sama yang baru pindah, dia anaknya syuting-syutingan loh gitu kan. Terus ya udah dibanding kerja di restoran juga duitnya kecil ya kayak. Terus ya udah akhirnya saya coba ikut syuting-syutingan. Emang nih anak pas sama saya tuh care banget Kak. Dia sebagai apanya tuh? Jadi dia yang ngajakin saya syuting-syutingan kemana-mana gitu. Cowok betul. Ngajakin saya kemana-mana syutingan. Udah gitu dia tuh emang kayak sering ini Kak megang-megang mijit-mijit badan saya juga sama. Oh, udah tua atau sepantat? Di bawah saya 2 tahun. Oke. Kayak gitu, mijit-mijit kayak lenje-lenje gitu loh Kak. Apa dia profesi tukang pijit? Enggak, tapi kayak dia senengnya kan sama saya gitu. Saya mikirnya kan karena dia anak paling kecil nih Kak. Saya pikir dia manja apa gimana gitu, masih manja masih apa gimana. maklum lah ya. Iya, saya pikir dia manja-manjaan kali, cowok-cowok manja apa gimana. Saya nggak ada pikiran begitu. Nah, terus pas waktu itu kan dia care banget Kak ya. Kayak contohnya saya mau pergi kemana, kemudian dianterin. Dan kebetulan saya tuh emang nggak ada kendaraan Kak. Jadi dia tuh care banget sama saya. Kayak akhirnya saya syuting-syutingan dianterin. Bahkan saya sempat ada kayak foto gitu ya, photoshoot. Dia nungguin saya sampai malam, sampai dinyamukin. Waduh. Baik banget orangnya bener. Tapi saya juga ngasih sebagian hasil saya ke dia kayak gitu. Kayak ngasih stand-in gitu lah ya? Iya, Nemenin saya gitu. Tapi setiap syutingan itu dia nggak tahu kayak nggak pernah mau lagi ikut. Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Nah udah gitu momennya itu kan ada Kak. Jadi kan saya dikenalin tuh sama mbak-mbak salon. Dia bilang ke saya udah ngasih kisi-kisi itu si ini suka deh kayak sama lu deh. Soalnya dia ngeliat lu tuh kayak beda gitu. Saya kan juga masih masa sih gitu ya. Terus waktu itu kan posisinya saya habis syutingan juga tuh. Habis saya syutingan malam-malam itu jadi ada kosan kosong Kak. Ada kosan kosong di situ saya tidur bareng sama dia. Badan saya emang agak nggak enak. Masuk angin? Iya masuk angin betul. Terus sama dia, Kak sini aku pijitin gitu kan. Wah. Iya. Terus karena saya kan nggak ada mikir macam-macam kan, yaudah saya biarin aja dan emang tenaganya enak, buat pijit tuh enak. Terus waktu dia bilang Kak matiin aja lampunya. Di situ saya langsung, wah kayaknya bahaya nih kan ya. Kayak jangan gitu. Udah nyalain aja lampunya gitu kan. Tapi saya tetep pengen dia mijit gitu.
Nah situ, tapi saya agak-agak curiga gitu. Nah sampai ada momen di mana itu, eh, jadi saya, teman saya, sama dia di kosan itu sama. Nah posisinya itu, saya tuh kan udah agak-agak curiga sama dia ya. Ini bener nggak sih gitu. Takutnya tuh sama kayak om-om yang di kayak lagi kan, model-model kayak gitu. Nah akhirnya nggak tahu kenapa hati saya kayak feeling aja tuh. Jadi pas satu di kosan itu, kan kita habis makan. Pas habis makan dia tidur tuh Kak. Pas dia tidur, saya mungkin nggak sopan apa gimana ya, saya ngecek HP-nya dia. Nggak dikunci mah. Nggak dikunci. Pas saya cek Kak, HP-nya tuh Kak, kan bokep kayak. Cowok sama cowok. Waduh. Bukan cewek sama cewek, bokep. Bukan cewek sama cowok. Lagi main MMA. Iya. Iya. Jadi cowok sama cowok kan situ udah nggak jelas nih orangnya. Nah situ akhirnya saya ngejauh tuh dari itu tuh. Tapi lu nggak sempet dipakai ya? Enggak, untung enggak sih, saya menyelamatkan diri itu dari situ. Dia nyariin dong. Sempat nyariin kok ngilang gitu kan. Cuman saya ngalus lah kayak gimana. Saya bilang saya udah kerja sini. Akhirnya saya kerja di Depstore lah, ada kayak perusahaan Depstore gitu. Dari syutingan akhirnya situ saya kayak oh ya saya sempat Kak waktu di syutingan itu. Ini lu sampai keringetan lu cerita kayak Iya. gini loh. Keringetnya dilap dulu. Ya ampun. Jadi pas waktu syutingan itu juga sempet kayak agensinya nawarin kamu mau nggak jadi pacar saya gitu. Wow. Iya, kayak Jadi gitu. dunia kayak gitu tuh udah kayak banyak Iya, banget ya. betul. Makanya saya jadi Serem ya? agak-agak takut buat terjun ke situ Kak. Jadi kasarnya semangat nih, pas kayak gitu jadi takut gitu. Nah akhirnya saya milih udahlah mendingan main aman aja, kayak kerja SPB aja paling gitu kan. Akhirnya saya kerja di Depstore. Nah di situ saya kan punya pacar ya Kak ya. Kenalan dari situ. Terus saya Cewek kan? cewek. Biar bisa kayak enak lah Kak ya. Jadi saya ngekos tuh sama teman saya. Dia emang ngajakin saya ngekos mulu tuh Kak sebelumnya. Ayolah ngekos lah biar kita deket, nggak jauh-jauh tuh buat berangkat kerja gitu, deket-deket sini aja gitu. Akhirnya carilah kosan itu sama dia gitu. Kalau saya mikirnya pas ngekos itu ada politik tersendiri lah. Jadi pas saya ngekos saya bisa bawa cewek saya ke situ kan sambil Walaupun main. itu joinin sama temen lo. Enggak, maksudnya buat saya pribadi gitu. Kosannya tetap sendiri-sendiri. Enggak, kosannya satu, cuman ntar pas satu saya main sama cewek saya, ntar dia pergi dulu kemana gitu. Oh. Entah dia ntar kerja shift siang apa gimana, saya bisa main di situ kan sama pacar saya gitu. Akhirnya saya kekeh lah tuh buat ngekos kan. Enggak, saya nggak ada pikir-pikir negatif juga situ. Nah udah, pas waktu di situ momennya, saya ngekos kan tadinya berdua ya Kak. Nah terus jadi bertiga nih Kak, sama teman saya lagi. Jadi dia rumahnya jauh dari tempat kerja saya. Terus saya ajakin ngekos bareng. Patungan lah ya. Iya patungan, jadi agak lebih kecil juga lah, murah juga buat Terus? ini. Udah kayak gitu, ngekos kan tuh bertiga. Di situ saya sudah agak-agak curiga Kak, ini kok saya punya pacar, teman saya punya pacar. Dia doang Kak yang nggak pacaran-pacaran. Dia kegiatannya ngapain? Sama kerja juga, cuman dia sama cewek tuh suka. Kayak deketin, tapi deketinnya pun juga kayak gagal-gagal terus gitu. Kayak ceweknya mungkin nggak tertarik apa gimana sama dia. Tapi dia ini kayak gimana kayak agak-agak aneh gitu. Terus juga selama saya di situ kan ngekos bareng sama dia, ini saya nggak tahu ya pikiran buruk apa gimana tuh, kok kayak agak perih Kak. Siapa? Bos saya. Hah? Iya. Dia kok kayak perih ya gitu. Saya tuh takut gitu juga Kak, makanya Kak. Emang lu nggak nyadar diapain? Nah kan tidur ya Kak, kita nggak tahu ya tidur, padahal itu masih berdua. Iya kan ya? Iya jadi tuh ada selang sebulan apa 2 bulan tuh masuk 3 orang Kak, kayak gitu. Oke. Dan saya emang sering main tuh kayak sama pacar saya di situ, sering kayak berhubungan seks juga sering di situ. Nah, di situ dia doang kayak nggak punya pacar. Kadang-kadang saya kalau misalkan ngajak, misalkan saya sama teman saya kan pacaran nih, enak ya kayak. Kadang kayak mau jalan kemana tuh enak itu ada pasangan-pasangan, dia doang yang enggak. Makanya saya kadang kalau ngajakin dia tuh nggak enak gitu. Nah cuman itu saya penasaran kok bol saya perih gitu Kak. Pas Ambeien apa gimana? nah saya takutnya ambeien, saya salah makan apa gimana juga kan. Tapi perihnya aneh kayak. Terus? Terus terus udah gitu saya ceritain sama teman saya, kok kayaknya si ini agak-agak inian ya, saya bilang. Lu nyadar nggak sih gitu kayak agak-agak belok bagaimana gitu. Ah masih tapi dia deketin cewek ini, deketin cewek itu gitu. Dia cuman ini kali. Ya bisa juga kan kayak bisex apa gimana gitu, juga nggak tahu ya. Nah udah gitu soalnya gini, saya bilang ke teman saya tuh kayak kok kayak agak perih ya bol gua gitu. Perih. Iya. Tapi kan emang istilahnya kan nggak bisa, lu harus bisa membuktikan. Iya makanya bener itu, nggak makanya itu. dia. Saya
coba buat membuktikan itu Kak. Jadi pas waktu malam nih, dia tuh seneng banget buat matiin lampu Kak. Terus cerita-cerita horor gitu. Oh. Jadi tuh ya sepikannya buat meluk-meluk gitu. Sepik-sepik. Iya, meluk-melukan. Wih takut nih gitu kan. Mati lampu iya. cerita horor. Terus nyetel di YouTube itu kayak lagu Walang Sewu itu tau gak sih? Yang kuntilanak nyanyi. Iya, lagu-lagu kuntilanak gitu. Kan kita jadi pada takut nih. Kira tidur bareng-bareng. Itu emang kasurnya kecil Kak. Jadi tuh, Bertiga? iya bertiga. Jadi tuh kadang satu doang muat. Jadi tuh kalau kita telat tempat tidur tuh udah pasti tidur di lantai kayak gitu. Oh, iya. Dia cepet-cepetan tidur. Kadang ada teman saya nih udah tidur ya, saya kerjain. Nih bangun dulu makan gitu. Dia udah makan, saya tidur gitu. Saya kerjain kayak gitu. Nah pas malam ini saya coba cek Kak, ini bener nggak ya? Kok perih-perih gitu Kak? Terus ada kayak berdarah-darah juga kadang. Waduh. Makanya saya takut salah makan apa gimana gitu. Terus akhirnya ya udah tuh pas momen saya tidur, saya pura-pura tidur tuh Kak. Saya pura-pura tidur, teman saya tidur. Nah pas malam itu bener, jadi saya lihat dia tuh megang-megang teman saya yang itu. Kayak Lu dipeluk-peluk. tidurnya posisinya di mana tuh? Yang lagi pura-puranya? Lu di bawah apa di kasur? Itu yang pura-puranya sih saya, jadi gini Kak, itu kan kasur jadi kebagian 3. Kan tadi kan kasur kan 1, 2 nih. Jadi kita tidurnya manjang gini nih Kak. 1, 2, 3. Jadi kaki nggak kena kasur. Ngegantung. Iya ngegantung. Nah udah gitu saya ngeliat dia tuh meluk-meluk teman saya. Kayak gitu kan. Wah bahaya juga nih nanti saya kan. Iya takutnya saya korban berikutnya gitu kan. Gitu kan. Nih perih kayaknya Bukan dari sini. korban berikutnya, lu yang duluan. Iya takutnya gitu, yang ini belum kan ya. Nah dari situ Tapi pas temen lu nggak bangun masa sih? enggak bangun, dia lelep banget tidurnya. Pas dipeluk itu saya ngeliat. Jangan-jangan lu pada dikasih obat tidur. Dia emang ada kayak make ini sih Kak, kayak pil-pil BK gitu, kayak gitu, kayak obat-obat gitu dia make. Maksudnya lu mungkin dari makanan minuman lu dicelupin sehingga lu kayak nggak sadar. Enggak, jadi emang di kosan itu Kak kita nggak cuman bebas di situ. Jadi kadang kita juga make kayak obat-obat kayak Oh, jadi segala kayak macam. parah banget juga Iya, ya. jadi kayak kita bahkan saya pernah ngerjain temen saya tuh. Saya dapat makanan udah kadaluarsa kan. Kan kalau kita kan boneka ketawa-tawa mulu tuh kayak. Nih saya kesel kadang nih ngeliatnya nih. Jauhin narkoba ya, disclaimer dulu ya. Ini bukan untuk ditiru, untuk diambil pelajaran. Narkoba musuh bersama. Iya, terus udah gitu saya kerjain kan, saya bawa makanan apa sih? Abon apa sih namanya tuh? Expired. Iya, abon Sama sapi. Abon Medan ya? Mika Abon itu loh, Mika Abon. Kue. Iya, kue Mika Abon. Coba udah kadaluarsa saya kasih kan pada aneh kayak otak ya. Dimakan habis Kak. Pada habis ya udah saya biarin aja, saya tahu-tahu kan. Tapi aman sih nggak kenapa-napa kan, masih expired berapa hari lah itu. Nah, Lu sekarang udah nggak make? udah enggak, saya udah stop. Udah tobat? Udah capek, udah bukan masa juga gitu. Udah gitu temen saya kan dipeluk-peluk tuh Kak. Nah saya pengen bangunin, belum teriak kan. Jadi saya biarin dulu aja. Lagi pula baru dipeluk-peluk doang. Iya, belum Pengen doang. lihat nih sampai kemana kan. Takutnya gitu. kan ngigo apa gimana juga gitu. Tapi di situ momennya sih saya ngeliat cuma meluk-meluk doang. Tapi saya udah langsung feeling jelek ke dia Kak. Jadi nggak selesai dong, malam itu cuma digrepek doang ya? Iya kayak dipeluk-peluk, terus saya kan lampu mati kayak. Terus saya ngeliat dia ngemeluk-meluk gitu, terus kayak dipeluk-peluk, terus teman saya juga diem aja. Kayak gitu. Tapi belum sampai parah tuh ya? Belum sampai parah. Cuman saya perih nih yang saya tanya tuh gitu Kak. Saya pengen nyari. Belum ada tersangkanya Iya. siapa yang membuat saya perih. Saya pengen nyari tahu juga, segen kayak nggak enak ya. Kok bisa perih, saya pengen nanya langsung juga nggak enak. Tapi di situ akhirnya saya bilang sama Lu teman nggak saya. ke dokter, misalnya apakah ambeien, wasir, apakah lu dipelecehkan, kan itu bekas lukanya kan menentukan. Iya saya masih belum kepikiran di situ soalnya. Jadi kayak apa yang perih apa kali ya. Tapi agak-agak curiga ke situ juga. Terus saya nyari aman tuh. Saya ngajak teman saya buat pindah kosan, nggak sama dia lagi kayak gitu. Kalau kentut perih? Kentut perih. Betul, kentut perih. Tapi ada suaranya. Ada suaranya, malah suaranya jadi semakin pop gitu loh. Kagak ada lagi kayak saringannya. Langsung der ya gitu. Langsung aja jebret gitu kan. Jadi udah dol gitu Iya ya? takutnya gitu kan, dadol gitu. Nah masa itu saya nggak tahu nih, saya beneran dia apa Keringetan bukan. udah cerita lu. Apa tuh keringetan? Aduh. Iya. Jangan nangis bro. Nggak deh, pas all perih kan ya. Harga diri juga. Saya pengen cerita. Nanti gua kasih judulnya apa ya? All perih. Bori. Boril. Udah kayak gitu. Saya ajak teman saya buat pindah kosan. Saya sempat cerita tuh. Dan kebetulan di kosan itu kan udah banyak yang nggak bener kayak barang sering hilang. Lagian ngapain lu kos di situ sih?
kan dekat dari tempat kerja. Murah pula ya. Murah, terus bebas gitu. Terus ya udah, akhirnya saya pindah. Tapi teman saya nggak percayaan tuh Kak. Oh jadi belum terbukti nih siapanya? Belum terbukti, cuman saya agak-agak curiga situ kan. Nah udah gitu, saya pindah ke kosan. Nah situ saya sama dia masih berhubungan baik, cuman saya tetap ada rasa-rasa curiga tuh kayak gitu. Nah lanjut lagi itu kejadiannya pas di apartemen Kak. Dengan orang yang sama? Nggak, beda. Jadi saya waktu itu kan kerja di perusahaan yang dimana saya bersihin apartemen. Iya, jadi yang kemarin tuh ngegantung dong. Ngegantung juga tuh Kak. Lu kenapa nggak nanya? Lu Nggak yang enak foto Kak. itu gua ya gitu. Ya malu juga kan. Jadi masih menjadi misteri Masih ya. jadi misteri, Nah, betul. lu sekarang temen lu tuh yang belok tuh, lu kali aja dia nonton, lu ada mau nanya nggak sama dia? Ini kesempatan lu nih. Bro. Ini bawa gue sama lu ya. Lu jelasin gitu Iya, minimal ini ya. masalah kan nih harga diri laki-laki kayak. Iya. Kasarnya Kak, kalau di penjara nih Kak, kalau udah dibolin, udah nggak laki lagi tuh Kak. Udah nggak keren nih Kak ya. Iya. Makanya Udah fatal udah gitu. fatal. Gimana ya? Masih banyak lobang, kenapa harus ini kan Jadi disikat lu gitu. pengen dia jujur. Kalau saya sih takutnya dia malu juga apa gimana ya. Tapi lanjut ke cerita yang tadi anak Udah syutingan. nih, ngomongnya udah nih sama dia, udah. Udah. Saya nggak enak juga lah, takutnya bukan dia kan seuzon malah kayak dosa juga gitu. Jangan-jangan temen lu yang satu lagi. Enggak, kok dia aman. Aman. Cewek malah cakep. Tapi kan nggak jamin. Ya nggak tahu juga ya. Pedang sama pedang. Terus, Nah, terus di apartemen, dan di apartemen itu, nah ini Kak, kejadiannya pas waktu saya di restoran itu tuh yang saya syuting-syutingan. Sekarang itu orangnya itu malah ini loh Kak, udah ada klub-klubnya sendiri gitu Kak. klub-klub maksudnya klub apa pertemanan atau Iya. klub apa tuh? Semenjak adanya sosial media kan semakin ini ya Kak ya. Heeh. Tapi khusus syutingan doang atau semua? Saya nggak tahu juga ya Kak ya. Tapi saya ngeliat dia itu sekarang udah kayak ada komunitas-komunitas gitu Kak. Kayak Gay. homo-homo, iya homo-homo semua. Itu dari aplikasi dari Ya kayak dari aplikasi teman-temanan gitu, terus mereka kayak pice-picean gitu. Dan sekarang mereka udah ada komunitasnya gitu. Ini yang bener-bener saya lihat cowok sama cowok itu Kak, bokepnya Kak. Nah gitu, nah itu saya berarti udah fix kan itu mah ya. Nah kalau yang ini tuh saya feeling saya juga iya Kak. yang di apartemen ini. Nggak yang di tadi yang di kosan. Kosan. Feeling saya juga bener, soalnya kayak bisex juga sih sama kayak gitu. Cuman dia mungkin nutupin dan belum Iya, ketahuan aja. Nah, kalau yang di apartemen ini kejadiannya bener-bener kejadian Kak. Jadi waktu di itu kan saya dapat panggilan nih buat bersihin kamar. Jadi kadang kita kalau buat bersihin kamar tuh kadang ada kamarnya kosong, ada Jadi juga lu pekerja apa tadi? waktu itu kan saya sempat pindah-pindah Kak kerja Kak. Saya apa saya kerjain gitu. Nah, pas waktu di apartemen ini waktu itu saya dapat apartemen yang bersihin itu ada orangnya. Nah, pas satu saya datang, ini kan udah ngeliatin saya emang cowoknya juga pas saya bersihin. Awalnya sih sopan ini kan. Terus dia kayak nyari-nyari kesempatan gitu. Untuk momennya itu awalnya sih di lobi-lobi sih. Awalnya dibilang, "Mas manis juga ya," gitu-gitu lah kayak gitu. Terus, "Oh, Om bisa aja Om," gitu aja kan. Udah om-om. Iya, saya bilang Om aja. Saya sih muka-mukanya agak-agak Cina, saya pengen manggil Koko enakan Om gitu kan ya manggilnya. Terus udah tuh saya bersihin ke apartemen dia. Tiba-tiba bener kan sama dia dikunci. Terus dia narik tangan saya Kak di situ. Terus pas narik saya bilang, "Om ini apaan Om?" gitu kan. Terus saya sempat kabur tuh Kak ke kamar mandi. Jadi saya pura-pura bersihin kamar mandi kan awal kan dia narik tangan saya tuh. "Udah kamu sini dulu aja, ngapain keringetan capek gitu ya tadi ya." Terus saya ke kamar mandi tuh takut kan. Jadi saya bersihin kamar mandi, saya lamain. Dikunci nggak kamar mandi? Iya saya kuncinya kamar mandi kan. Terus saya ngechat itu Kak, keselnya itu kan di apartemen kayak sinyal nggak ada Kak. Oh iya, waduh mau minta Iya. pertolongan lu Minta maksudnya. pertolongan juga nggak ada, bingung kan ya kan. Pakai Saya telepon biasa lah. Telepon bukan nggak. bukan WhatsApp gitu kayak call. Nah itu nggak kepikiran juga tuh Kak. Kayak Ada sinyal. pulsa. Pulsa mah ada kayaknya. Tapi saya nggak ada kepikiran begitu. Pokoknya harus saya ngechat ini juga, aduh. Jadi kayak pending itu, Iya. pending kotak kan. Terus ya udah nih, saya keluar kelar ini kan penyakit ini. Tapi bener aja pas satu di itu, udah sini dulu gitu. Terus di situ
Saya disuruh ngocokin barangnya dia. Lagi-lagi dan Iya. lagi. Ngomongnya gimana? Awalnya kan dia bilang tuh, Mas sini dulu aja gitu. Pas waktu udah pas frontalnya sih pas waktu itu saya keluar kamar mandi, kan gerah juga kan kamar mandi kayak. Saya keluar, udah ditarik ke kasur, tangan saya udah kamu sini dulu aja gitu. Terus udah di situ saya sempat dipeluk-peluk dulu sama dia, dipeluk-peluk. Terus dipeluk-peluk, terus saya disuruh kocokin barangnya dia gitu. Malah lu keluar sih. Iya, Kotoran makanya mah itu. jangan keluar-keluar. Kalau enggak lu lumurin badan lu sama kotoran. Harusnya gitu sih. Coba kepikiran Kak. Jadi dia kan memakai lu jijik gitu kan. Nggak kepikiran. Terus ya udah tuh, situ akhirnya saya kocokin tuh Kak tuh. Waduh. Biar Emang keluar lu dia, aja. dia tidak menjanjikan nanti saya kasih uang gitu. Enggak, karena posisinya kan emang dia badan gede Kak. Badan gede, terus saya juga takut ya. Terus akhirnya udah saya kocokinnya tuh biar dia keluar. Pas dia inian, dia sempat sih kayak minta nomor HP saya, cuma nggak saya kasih. Saya kasih nomor teman saya aja gitu. Nah udah gitu, pas kejadian udah keluar tuh saya sempat laporin dia ke pihak perusahaan. Kejadian kayak gini-gini gitu. Terus? Tapi yang saya kesel itu Kak, perusahaan itu kayak menutupi itu Kak. Iyalah dia nggak takut kehilangan pelanggan. Iya, Karena itu. dia kan cuan juga buat perusahaan lo. Nah, udah tuh di situ kejadiannya saya kocokin, dia udah keluar, akhirnya saya laporin. Terus itu karena perusahaannya kayak gitu ya, akhirnya saya mikir resikonya Kak, ini kayak nggak baik juga saya kerja kayak gini Kak. Takutnya apes kayak gini lagi kan, terus ketemu sama customer yang sama lagi. Makanya. Akhirnya saya cabut kayak gitu. Resign dari dia. Resign, dan akhirnya sih ya udah dari situ sih pengalaman saya sih kebanyakan itu sih kata. Cowok semua ya? Cowok semua. Lu nggak ada pengalaman cewek? Kalau cewek ya saya terima. Iya. Kalau cewek mah sikat abis kan. Kalau cowok gimana kan ya? Kayak Berarti gitu. lu bisa dibilang selera gay ya? Nggak tahu, saya juga bingung Kak. Makanya sekarang saya nggak tahu ya, saya jelek-jelekin aja lah udah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi kayak cowok-cowok gitu. Tapi saya kayak lebih hati-hati aja gitu. Tapi ada juga beberapa teman saya yang memanfaatkan cowok-cowok gay ini Untuk? buat kepentingan. Jadi dia juga pinter Kak. Jadi dimanfaatin balik. Gak ngerti deh gimana. Jadi kebetulan kayak kebanyakan cowok-cowok gay ini Kak, dia punya koneksi tuh orang-orang gede. Cowok-cowok gay ini punya koneksi orang gede. Iya. Kayak bos-bos gitu. Bos-bos betul. Terus Jadi linknya? sama teman-teman saya tuh sengaja kayak misalkan dimanfaatin nih buat link dia dulu nih Kak. Jadi buat koneksi dia nih buat deketin awal, terus biar dapat kenal sama yang atas ini kayak gitu. Oh, jadi layer atas dapat semua untuk makanya ngedeketin si gay itu. Iya. Pura-pura menjadi gay. Kalau dia sih makanya waktu itu saya diajarin sama dia. Udah lu nggak, mending kalau kayak gitu cowok-cowok itu sebenarnya kan saya nggak cerita kejadian saya juga ke dia ya. Tapi saya ngeliat dia nih teman saya, dia tuh koneksinya kok Bagus-bagus. koneksinya bagus, cuman orangnya belok-belok Kak. Bahkan ada beberapa kayak pokoknya orang gede-gede deh Kak. Si orangnya gede juga, dia gay juga. Gay juga. Kenapa Jadi gitu ya bro? Aduh. jadi koneksi dia tuh gede-gede nih. Tapi gay semua. Kayak bos-bosnya gay juga. Terus saya juga pernah tuh di situ momennya saya kan diajak sama teman saya tuh bertiga tuh sama teman saya yang ngekos tadi lagi tuh. Diajak bertiga, terus nemuin temen dia yang ini. Jadi dia bilang, mending kita manfaatin buat koneksinya dia nih. Jadi kita nggak apa nih teman sama dia. Soalnya kan dia banyak koneksi orang-orang gede. Jadi kita bisa gimana ya? Biar cepet berhasil Kak, kita Iya. membutuh orang yang ngedukung kita sih dari atas sih kayak gitu. Iya. Kalau nggak susah Kak. Tapi kan resikonya lu dipakai-pakai. Iya, itu makanya jadi, nah makanya situ saya pikir gimana kalau kita kerjasama aja, saling tolong gitu. Kalau diapa-apain gitu. Kayak contohnya teman saya si A nih ya, misalkan diapa-apain nih apes, dia ngabarin saya kan, bro gue diapa-apain nih bro gitu. Paling saya datangnya pasti udah diapa-apain, udah saya datang. Sama sekali tidak membantu. Kayak gitu sih. Ya, tapi di situ akhirnya kan datang tuh ya ke teman saya yang itu, tempat teman saya. Bener, pas waktu itu dia kan saya sempet ke tempat dia, terus kita ditraktir makan. Emang care-care banget sih orang kayak gitu Kak. Ditraktir makan terus. Kan biar mau. Iya, terus dari habis selang kejadian itu ya main di kosan dia, diajakin dia lagi staycation ke hotel. Saya dikabarin sama dia sama teman saya juga. Buat datang ke hotelnya dia, buat datang ke kamarnya dia kan. Terus karena saya lagi gabut juga nih berdua, terus saya datang tuh ke hotelnya dia. Ke ini kan ke tempatnya dia, saya datang. Udah saya ketemu dia.
Nah di situ untungnya Kak bukan saya Kak ini yang diiniin, teman saya. Jadi pas itu kan jadi saya tidur nih. Tidur kan di kasur ya kayak king sih, king bed gitu. Bertiga. Tadi kan saya di sini. Dan ini Kak semenjak saya tatoan ini kayak cowok-cowok jadi agak lebih segen Kak. Jadi nggak berani kayak macam-macam gitu loh. Saya juga nggak tahu ya, mungkin agak serem bagaimana kali ya. Kayak gitu. Bukannya malah seneng ya? Saya juga nggak tahu ya. Tapi jadi agak lebih nggak terlalu macam-macam lah gitu. Jadi nggak terlalu polos banget kelihatannya. Iya Kak, polos banget betul. Nah terus nih kejadian ke teman saya. Jadi pas satu saya bangun tidur itu, saya ngeliat tiba-tiba kan kasur kan kotak ini Kak. Nah tadi itu teman saya di sini. Ini predator di tengah nih. Iya, saya di sini kan ya. Jadi dia Kok lu dimit nih masih Kak. temenan juga sih? Karena kan kita masih mikir buat ngambil koneksi dia kan. Kayak gitu. Nah, jadi dia dimit nih Kak nih. Saya di kiri, dia di kanan kan. Nah, pas saya tidur, saya bangun-bangunnya teman saya yang tadi di sini Kak. Jadi duduk di bawah sini. Kok bisa? Makanya itu, saya kaget. Lu kenapa? Lu kenapa gitu kan katanya. Nggak apa-apa gitu. Nah, teman saya yang ini tuh yang tadi predator ini agak-agak kaget. Kayak takut-takut gitu. Terus teman saya ngajakin balik. Balik yuk gitu. Sel tadi. Terus tadi, lu kenapa emang gitu? Cerita dulu aja gitu. Saya takut-takutin sengaja. Jadi itu saya sengaja nakut-nakutin dia biar ntar bisa ngambil keuntungan dari dia Kak. Tas saya apa gitu kan. Coba teman saya nggak cerita di situ. Terus akhirnya pas saya balik tuh, itu pagi banget Kak. Jadi kita datang itu kan jam 12. Jam 3 teman saya udah ngajakin balik. Buat balik ke dari sini kan dari hotel balik ke kosan gitu. Terus akhirnya pasti bawa dia cerita. Jadi dia diajakin buat ngejob nih. Cuman jangan bilang-bilang saya gitu. Lu aja kata gitu. Ntar lu gua kasih duit ya aman gitu. Kayak diimimin kayak gitu. Cuman teman saya nggak mau. Dan teman saya emang dipeluk-peluk, makanya dia nyari aman akhirnya duduk di bawah kayak gitu. Jadi dia udah menghindar Iya, tuh ya. menghindar kayak gitu. Udah tahu. Dan akhirnya saya bilangin tuh ke teman saya yang ngenalin itu kan. Kata dia nggak apa-apa harusnya biarin aja tuh lumayan koneksi dia. Paling cuma peluk-peluk aja juga nggak apa-apa tuh teman gue, teman saya kayak gitu kan. Terus ya udah tuh di situ akhirnya kita sebenarnya masih Kak kayak ngejalanin buat ngemanfaatin orang-orang kayak gini ya. Buat koneksi masih sampai sekarang pun masih kayak gitu. Cuman kita lebih hati-hati aja kayak gitu loh Kak. Lebih saling nolong lah apa gimana. Cuman sih buat ngambil koneksinya aja kayak gitu. Iya. Begitu sih Kak paling Kak. Jadi dapat nggak tuh koneksi? Koneksi sih dapat berapa kayak kita ngejob, kita nggak ngapa-ngapain atau dapat duit. Ngejobnya Jadi ngapain? kayak misalkan Nemenin ada doang? acara, iya ada acara gede nih Kak. Terdipanggil nih buat jadi endorse apa gimana, buat jadi BA apa gimana tuh. Saya dateng pakai brand dia bertiga kan. Ntar udah saya cuma tinggal makan, ngapa-ngapain dibayar. Bayarnya berapa? Gede Kak, bisa fee saya itu 2 juta kadang. Oh. Maksudnya sekali datang udah 2 juta kayak gitu. Oh, dengan catatan dianya juga belok ya yang make lo juga, yang nge-hire lo. Iya, kebanyakan ya channel begitu-gitu, orang-orang begitu semua kayak gitu. Bagaikan buah si malakama ya. Iya. Ini bawa perih gimana nih? Aduh, belum selesai. Belum selesai. Lu nggak bikin laporan? Bingung juga lapornya gimana ya? Bawa saya perih. Kena pasal apa tuh Makanya saya juga bingung pasal apa ini bawa perih. yang dikenakan? Kayak gitu sih paling. Ya Allah, Marcel. Iya. Man saya juga pengen cerita ke orang malu, cerita juga nih. Makanya sih kalau saran saya nih buat ke audiens ya, pemirsa. Kalau menurut saya nih buat adik-adik apa gimana, kalau misalkan terjadi pelecehan kayak gitu, mending cerita. Speak up. Iya, speak up, jangan pernah takut. Karena yang rugi itu kalian kayak gitu. Bener. Karena speak up itu pelecehan itu nggak akan ada saksi, bener nggak? Betul banget. Kamu diapain ini? Mana saksinya? Mana buktinya? Nggak akan mungkin bisa. Kalau ada saksi ada bukti nggak mungkin dia melakukan pelecehan. Ya, pelecehan pasti di saat orang lain tidak ada, tidak melihat, pasti dia di situ melakukan. Iya. Dan itu bisa dilaporkan. Makanya lu visum dulu ke rumah sakit. Bawa perih gitu. Iya, hasil visumnya lu bikin LP gitu. Nanti kan polisi cari tahu, dipanggil tuh teman-teman lo yang pernah tidur sama lo gitu. Pokoknya itu sih kalau saran saya jangan takut, jangan malu, cerita aja.
dan ceritain tuh ke orang tua dulu, jadi ke keluarga-keluarga itu maksudnya yang ke orang tua ibu Yang bapak ya. dekat, Iya, yang jangan takut dah pokoknya. yang gak bakalan ngebocorin rahasia lo lah Iya, gitu kan. kayak Mereka gitu. kan pasti melindungi. Jadi orang-orang yang kayak predatornya juga dapat inilah. Iya, dan satu lagi udah tahu predator, kalau gua mah lebih baik dihindarin. Iya. Iya, karena ntar waduh. Tapi kalau pengen cuan Nah, itu dia. bisa dimanfaatin balik kayak saya tadi bilang. Iya, itu pilihan Buat koneksi ya. iya, Nah, itu kayak gitu pilihan. Cuman kan tetap aja ada konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Tiba-tiba ntar lo dikasih pil tidur, Mm-mm. selesai lo bukan Iya. peri lagi. Betul ya. Udah lebih dari peri itu Iya. ntar. Gatel-gatel. Makanya, ngeri ya. Jadi begitu ceritanya dari Marcel ini. Mudah-mudahan kalian semua pada waspada yang punya temen cowok. Jangan dikira aman ya, Iya. aman temen gue cowok nih ya. Iya. Lu kan tadi bertiga, ya Betul, kan? makanya. Hati-hati loh sama Ya, kita- temen lu yang dua itu loh. Kita nggak taau yang mana yang predator sih kayak gitu. Iya, Nyiri-nyiri. bener. Iya. Tampang itu kadang-kadang bisa menipu. Betul, betul. Kayak Kayak- klimis-klimis, padahal dia bengis. Iya, yang six pack ya kan di tempat-tempat Iya, fitness. hati-hati yang suka Iya. six pack tukang Iya. apa badannya bagus tempat suka nge-gym tuh. Betul, yang Itu kotak-kotak biasanya tuh malah malah lu nggak bisa ngapa-ngapain aja kalau udah dijeder ya kan. tenaganya kuat. kalah, iya. Walaupun tidak semua. Betul, kayak Itu gitu. nge-gym bagus, cuman Nge-gym kan bagus. ada aja ya yang kayak Iya. gitu. Cuman kayak nge-gym bikin salah kiblat sering ya. Maksudnya jadi salah yang tadi doyan cewek malah ke cowok gitu ya. Nah, itu dia tergantung pergaulan kita di gym itu sama siapa. Betul. Kita harus pilih-pilih gitu. Mm-mm. Banyak kok orang nge-gym artis yang normal juga, Iya. ya kan? Terus? Tetap nge-gym, tetap normal gitu bisa. Terus saya lihat nih kayak penyakit ini menular sih Kak. Menular penyakitnya atau Jadi banyak tuh Kak beberapa korban ya kayak yang saya lihat itu Kak. Jadi ini nih, Hmm? jadi satu korban nih. Ntar dia ngejar korban yang lain. Jadi kayak zombie gitu. Oh, ya jadi dia menularkan Iya, virus. jadi wah gua udah kena nih main ini. Gua ngerain ini lah gitu. Jadi makin banyak kan bikin Iya. komunitas. Iya, lu salah satunya lu ya kan? Saya gimana masa kompo pergi di mana? Jangan sampai ya. Lu termasuk rantai ini. Iya, rantai Sindikat zombie. gay. Lu tahu nggak ada selama lu pernah ikut syuting gitu ya? Ada artis yang gay secara terang-terangan ngomong sama teman-teman figuran atau ekstra. Enggak sih. Tapi kebanyakan agensinya iya. Pemilik agensinya. Iya, jadi yang misalkan kita kan biasanya ngasih foto ya Kak ya. Ngasih foto, ngasih video profil. Ntar dia pas ngeliat langsung di lobby. Kamu mau nggak biar dapat inian? Peran? Iya, peran bagaimana? Tapi kamu jadi pacar saya pernah digituin juga waktu itu. Sama cowok. Sama cowok. Lagi-lagi ada yang salah dalam diri lu nih. Makanya itu saya juga bingung. Lu harus diruqyah. Rukia dibekam. David kali Beckham. Oh iya. Ya Kayak udah gitu sih. pokoknya lu biar dapet cewek deh yang Iya. cakep, yang bagus supaya lu terhindar dari dunia pergeian. Marah bahaya dan malapetaka kayak. Iya, makanya. Oke. Udahlah, kita sama-sama berhati-hati dan waspada ya Iya. netizen. Thank you ya Iya, Marcel makasih Kak ceritanya. sama-sama.